Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Vina Eka Alfianti dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi genetik. Berikut penjelasannya. Nah, pada bab ini kita akan belajar mengenai kromosom, gen, DNA, dan kaitannya masing-masing seperti apa. Kemudian, kita juga akan belajar mengenai sintesis protein. Dan bahannya itu ada DNA dan RNA. Kemudian prosesnya itu ada dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Kita mulai dari yang pertama yaitu kromosom, gen, dan DNA. Di dalam sel itu ada inti sel atau nukleus. Di dalam nukleus itu ada kromosom-kromosom. Kromosom ini terdiri dari gulungan atau pilihan benang-benang kromatin yang ternyata kalau kita lihat, kita teliti satu persatu, pilihan itu berasal dari benang-benang DNA yang menggulung, membentuk gulungan antara DNA dengan protein histon. Jadi kaitannya yaitu DNA adalah untaian ganda polinukleotida yang saling bergulung dengan protein histon membentuk benang-benang kromatin, kromosom. Dan gen adalah pembawa sifat yang membentuk dari barisan basa DNA. Kromosom yang ditunjukkan dengan huruf X itu adalah lengan kromosom. Dan nanti ada yang mempunyai satu lengan, ada yang dua lengan, tetapi tergantung letak sentromernya. Kemudian, ukuran panjang kromosom 12-50 mikrometer, sedangkan lebarnya adalah 0,2-20 mikrometer. Nah, itu adalah struktur kromosom. Jika berdasarkan fungsinya, kromosom terbagi menjadi autosom dan gonosom. Bedanya, jika autosom membawa ciri-ciri atau sifat-sifat sel tubuh, sedangkan gonosom itu membawa ciri atau jenis kelamin. Jadi, hanya ada dua macam yaitu X dan Y. Jika X bergabung dengan X, jadinya jenis kelamin wanita. Sedangkan jika X bergabung dengan Y, jadinya jenis kelamin laki-laki. Kemudian, berdasarkan bentuknya atau berdasarkan letak sentromernya, kromosom terbagi menjadi 4. A. Telosentrik, B. Akrosentrik, C. Submetasentrik, D. Metasentrik. Inilah jumlah kromosom. Gen dan DNA. Gen itu adalah gabungan dari beberapa, biasanya puluhan atau ratusan DNA. Kromosom itu kan berpasangan ya. Jadi, jika A besar dengan A besar atau A kecil dengan A kecil, itu alel homozigot. Sedangkan jika A besar dengan A kecil, itu alel heterozigot. Nah, ini gambar DNA. Masuk ke sintesis protein. Membutuhkan bahannya yaitu DNA dan RNA. Gambarnya sebagai berikut. Dan agar lebih jelas, saya juga cantumkan tabel perbedaannya dan dapat dibaca. Proses sintesis protein. Yang pertama itu ada transkripsi. Terjadi di dalam nukleus karena membutuhkan DNA sebagai cetakan. Dan juga percetakan mRNA atau RNAD atau kodon dengan menjiplak rantai DNA sense, kodogen. Yang kedua itu ada translasi. Penerjemahan kodon-kodon menjadi asam amino oleh ribosom dan juga terjadi di sitoplasma.
videonya. Tahap sintesis protein yang pertama adalah transkripsi, yang terjadi di nukleus karena memanfaatkan DNA sebagai cetakan. Ikatan DNA dibuka dengan enzim helikase sehingga terbentuk dua untai DNA yaitu DNA sense dan antisense. Kemudian datanglah enzim RNA polimerase yang akan menjiplak basa di DNA sense sehingga terbentuk RNA duta atau mRNA. mRNA terbentuk dengan mengubah basa-basa DNA A menjadi U, T menjadi A, G menjadi S, dan S menjadi G. Sehingga pada hasil akhir transkripsi adalah mRNA atau RNA-D yang membawa kodon-kodon, kemudian DNA disatukan kembali oleh enzim ligase. Tahap yang kedua yaitu translasi, yaitu proses penerjemahan kodon atau triplet basa yang ada di RNA-D menjadi asam amino, dilakukan oleh ribosom di sitoplasma. Ribosom subunit besar dan kecil akan bersatu, kemudian terjadi tahap pertama yaitu inisiasi di mana ribosom bertemu dengan start kodon. Dilanjutkan pada tahap kedua yaitu elongasi di mana ribosom menerjemahkan kodon satu persatu. Tahap terakhir yaitu terminasi di mana ribosom bertemu dengan stop kodon. Kemudian ribosom subunit besar dan kecil kembali terpisah, hasil akhirnya adalah polipeptida. Nah, itulah materi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.